Berhubung kita sudah melaksanakan ibadah selama satu Ramadan, satu bulan Ramadan, dan juga menghadapi Idul Fitri yang sudah seyogianya kita saling memaafkan dari hati yang paling dalam. Saya pribadi dan juga keluarga, karena memang istri sekali-kali datang ke Masjid Nurul Iman ini, tentu banyak salah dan khilaf, baik ucap, tampah maupun perbuatan, semuanya yang mengarah kepada ada ketersinggungan, ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Bagaimana Bapak mau memaafkan? Insya Allah ya, mudah-mudahan. Kalau Bapak mau nggak ada ya, nggak ada satu ucap pun. Karena subhanallah, Allah menakdirkan kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang langsung menggugurkan dosa-dosa kita, sehingga kita di hadapan Allah dan Rasul bersih dari noda dan dosa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak hadirin yang sekalian, melanjutkan pembacaan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Ibnu Abbas. Cuma ini hadis yang agak sedikit panjang. Kemarin baru disampaikan setengah dari hadis ini ya. Yang hadis ini mengisahkan tentang perbedaan orang-orang mukmin dan orang-orang kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang subhanallah, perbedaannya begitu jelas bahwa dari awal pun beda antara mukmin dengan kafir ya. Dan mukmin dengan kafir ini perbedaan yang sangat tajam, yang sangat mendasar dalam menjalani kehidupan. Kenapa? Karena kalau kaum mukminin itu senantiasa orang-orang yang senantiasa mempercayai Allah dan Rasulnya beserta rukun iman yang 6, dan juga selain mengimani, melaksanakan. Beda dengan orang-orang kafir, nama juga kafaro. Kafaro itu apa? Mengingkari amalannya, mengingkari Allah dan Rasulnya, mengingkari semua hal yang dalam rukun iman, dan tidak percaya sama sekali. Bahkan di antara mereka itu ada yang disebut dengan ateis. Ateis itu apa? Tidak chaos ketuhanan. Jadi tidak percaya sama sekali sama Tuhan. Nah, ini orang-orang yang sangat tidak masuk akal ya. Ya kalau yang beragama sih agak mending, yang agama lain gitu maksudnya agak mending lah, masih mengakui bahwa ada sesuatu di luar dirinya yang super metafisik. Ya, bagaimana mungkin dia ada kalau tidak ada yang menciptakan? Semua benda-benda yang ada di dunia ini pasti ada yang menciptakannya. Nah, itu berarti logikanya jalan. Logika jalan bahwa segala sesuatu diciptakan. Termasuk Aristoteles sendiri. Aristoteles itu seorang pemikir kenamaan dari Yunani yang pemikirannya sudah sampai bahwa di balik dunia yang metafisik ini tersimpan suatu kekuatan yang maha metafisik. Cuma karena sirun ilahiyah dan juga dakwatun nubuwah belum sampai kepada dirinya, maka otaknya tidak sampai siapa itu yang maha metafisik. Walaupun dia sudah mengetahui, tidak mungkin saya ada tanpa ada yang menciptakan. Semuanya juga ada yang menciptakannya gitu ya. Nah, dia udah sampai ke pemikiran seperti itu. Tapi tidak sampai kepada mengetahui siapa yang maha metafisik itu. Ya.
Lalu bagaimana di hadapan Islam? Apakah dia tergolong mukmin atau kafir? Ya tetap kafir. Karena mukmin itu harus 3 syarat. Pertama, tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati bahwa ada yang maha metafisik di balik kita sebagai makhluk metafisik. Maha metafisik ya. Ada maha metafisik di balik segala sesuatu yang metafisik. Kemudian selain tasdiqu bil qalbi, iqraru bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Kalimat apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu syarat mutlak ya. Tidak bisa kita mengaku Islam tanpa mengakui adanya Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu harus diucapkan. Dan salah satu syarat mutlaknya adalah dengan menggunakan bahasa Arab. Bagaimana kalau tidak bisa? Ya ada yang menuntun mengucapkan bahasa Arab, walaupun dia kurang memahami maknanya, tapi secara gamblang sudah jelas lah. Dia pasti mengetahui. Saya mengakui, bersyahadat itu artinya mengakui ya, karena dilakukan oleh umatnya Kanjeng Nabi. Seperti halnya Kanjeng Nabi melaksanakan Isra wal Mi'raj, itu adalah birruh wal badan. Tapi bagi umatnya hanya birruh saja. As-salatu mi'rajul mu'minin. Ketika kita sedang sholat, itu hakikatnya adalah kita sedang mi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang naik. Apanya yang naik? Spiritualitas kita. Ketika kita Allahu Akbar di Masjid Jami Nurul Iman, itu pada hakikatnya kita sedang melesat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun ketika kita sedang Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaupun pada asalnya itu adalah ungkapan jawaban uluk salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dijadikan syariat doa di dalam tahiyat akhir, maka itu menjadi lahan spiritualitas kita. Bagaimana? Ketika kita mengucapkan kepada Kanjeng Nabi, Assalamu alayka, salam sejahtera untukmu wahai Kanjeng Nabi, diucapkannya bisa di mana saja, tapi pada hakikatnya kita sedang melesat ke kota Madinah menguluk salamkan kepada Kanjeng Nabi. Orang yang berziarah kepada Kanjeng Nabi itu nggak sebagaimana umumnya. Kan kalau kita berziarah kepada siapa gitulah ya, ziarah itu dilaksanakan sambil duduk ya, mengarah ke arah kiblat. Bukan mengarah ke arah kiblat, kan mayat jenazah itu dikuburkan menghadap kiblat. Nah, sebenarnya kita disunnahkan untuk melaksanakan ziarah dengan membelakangi kiblat, supaya seolah-olah kita berhadapan dengan jenazah tersebut, gitu ya. Nah, ketika di kota Madinah nggak ada membaca dari awal sampai akhir sebagaimana kita tahlilan gitu ya, hanya uluk salam saja. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Abu Bakrin, wassalamualaikum ya Umar bin Khattab, Umar bin Khattab. Kenapa hanya dua itu? Ya, memang hanya dua sahabat itu yang dikuburkan, dimakamkan berdampingan dengan Rasul. Ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, kemudian karena memang itu adalah rumah Siti Aisyah dan Rasulullah SAW, yang mana itu adalah kamarnya Rasulullah, kamarnya Rasulullah bersama Siti Aisyah. Kemudian setelah meninggal, ya pasti orang yang paling dekat dengan kita itu kan orang tua ya.
maka dimintakan izin oleh keluarga dari Abu Bakar untuk meminta izin kepada Siti Aisyah, padahal putrinya ya, untuk berdampingan dengan Rasulullah. Maka Abu Bakar dimakamkan berdampingan dengan Rasulullah. Itu beda kalau kita masaf sholat gitu ya, Rasulullah di depan, nah ini Sayyidina Abu Bakar agak belakang. Kemudian setelah beberapa lama karena proses pemerintahan Sayyidina Abu Bakar itu 4 tahun gitu ya. Kemudian pas mau meninggal Sayyidina Abu Bakar, karena meninggalnya ditikam di masjid saat mengimami sholat subuh. Kemudian di saat-saat menjelang sakaratul maut, Sayyidina Abu Bakar menyatakan kepada putranya, wahai Amrullah, pergilah kepada Sayyidatuna Aisyah untuk memohon izin, bolehkah aku dimakamkan di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Siti Aisyah mendapatkan kabar tersebut, beliau menyatakan, sebenarnya aku mempersiapkan, karena kamar itu cukup untuk 3 orang ya, aku mempersiapkan bagian dari makam itu untukku, katanya. Maksudnya kalau seandainya aku meninggal, ya saya pengen di samping Rasulullah dan juga di samping Sayyidina Abu Bakar. Tapi karena Sayyidina Umar memohon seperti itu, maka aku mendahulukan Sayyidina Umar. Masya Allah, gitu ya. Kebahagiaan kita adalah hidup berdampingan, hidup maupun meninggal bersama orang yang kita kasihi kan. Entah itu istri, putra, atau orang tua, pasti. Namun tidak ada di kalangan kaum muslimin yang tidak mencintai Rasulullah, pasti ingin berdampingan dengan Rasulullah. Maka kamar yang hanya cukup untuk 3 makam itu diperuntukkan bagi orang-orang terbaik, Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar, dan juga Sayyidina Umar. Jadi kayak saf gitu ya, 1, 2, 3 gitu ya. Jadi berundak. Maka ketika kita melewati pelataran makam Rasulullah SAW, karena memang dijadwal dan juga berjubel orang dari pagi sampai malam tidak berhenti. Tapi yang utamanya adalah ba'da subuh dan isya. Kita hanya berjalan saja gitu ya, mengangkat tangan, udah gitu aja. Itulah ziarah kepada Rasulullah, kepada Sayyidina Abu Bakar, dan juga kepada Sayyidina Umar. Tidak sebagaimana makam-makam pada umumnya, mau sampai puas kita membaca zikiran, ya zikir seluruhnya gitu ya, dipersilahkan, diulang-ulang dipersilahkan. Tapi berbeda dengan Rasulullah Subhanallah ya. Nah, ini mengisahkan tentang kaum mukmin dan juga kaum kafir. Alhamdulillah kita insya Allah semuanya, anak-anak keturunan kita, tetangga-tetangga kita, bahkan orang-orang yang kita kenal ada dalam naungan rahmat dan ridho Allah, dalam artian kita orang mukmin, orang muslim, dan orang muhsin. Baik, saya ulas sedikit ya. Yang pertama sudah saya sampaikan bahwa kaum muslimin, siapapun itu orangnya, akan ditanya ketika 7 langkah orang yang terakhir mengantar kita ke alam kubur, maka datang malak Raqib dan Atid. Malak Munkar dan Nakir yang menanyai segala sesuatu selain man rabbuka, man imamuka, man ikhwanuka, aina kiblatuka, dan segala sesuatu yang ditanyakan itu. Yang ditanya pun tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat
ma kunta taqulu fi hadzal rajul, wahai fulan, apa pendapatmu tentang orang ini? Orang ini itu khitabnya maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pendapatmu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal itu termasuk juga dalam man imamuka, siapa pemimpinmu? Gitu ya. Man imamuka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawabannya. Cuma lanjutannya adalah ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Bagaimana pendapatmu tentang orang tersebut, katanya. Kemudian kalau kaum mukmin dan muslimah menjawabnya dengan sangat lancar, dan itu pun tergantung amalan kita masing-masing ya. Jangan dalam artian kan nanti kita akan mau ditanya nih, saya apalin aja lah, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu rabbi. Wa man imamuka, siapa pemimpinku? Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imami. Nah, tidak bisa ya orang yang tidak mengetahui bahasa Arab ataupun orang yang fasih bahasa Arab bukan jaminan untuk lancar dalam menjawab pertanyaan munkar dan nakir, tapi yang menjamin seseorang akan lancar menjawab munkar dan nakir itu adalah amal perbuatan kita. Yang nanti subhanallah ya, segala sesuatu akan menjadi saksi. Walaupun saya lihat di YouTube ya, ada sebagian, padahal mau balik beliau ya, gelar doktor, masa katanya tangan bisa bicara, itu mah hanya ilustrasi aja, masya Allah, padahal sudah ada dalam Al-Qurannya ya. Wa man nakhtimu ala afwahihim, dan mulut-mulut mereka terkunci, yang akan menjadi saksi adalah tangan-tangan kita, kaki-kaki kita. Jangankan para ulama ya, krisyek saja, krisyek yang beliau mualaf ya, ketika menyanyikan lagu terakhir tentang, yaitu tentang mulut mereka terkunci, yang akan bersaksi adalah tangan dan kaki. Itu spiritualitas terbesar, kata istrinya. 2 minggu beliau tidak bisa berkata apa-apa, hanya memikirkan lirik lagu itu yang mengandung ya spiritualitas tinggi ya, karena dibuat oleh Taufik Ismail dengan perenungan mengambil dari ayat-ayat Al-Quran tentang kesaksian. Ada mubalik yang tidak mempercayai hal tersebut ya. Kan kalau TikTok atau snack video mah bisa dikompilasi ya, antara yang meminta dalil dengan orang yang memberi dalil. Artinya orang yang tidak percaya dengan orang yang sangat meyakini. Yang satu ya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan ya, namanya mah sangat berseberangan dengan kita begitu, tidak mempercayai saya sama sekali, dibantah sama Al-Mukarram Kiai Adi Hidayat, plak langsung bungkam. Masa sekelas mubalik yang senantiasa berceramah, apalagi bergelar doktor gitu ya, doktornya di Ummul Qura Mekah lagi ya, masa tidak mempercayai seperti hal itu ya, dan disiarkan di hadapan umum lagi gitu ya, masya Allah, malu atuh. Nah, kemudian ketika orang-orang mukmin insya Allah semuanya lancar, semuanya paham, dan semuanya tahu persis siapa Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah menjawab bahwa itu adalah utusan Allah, bahwa itu adalah orang yang membimbing kami, bahwa itu adalah orang yang paling mulia, orang yang paling istimewa di hadapan Allah dan semua kaum mukminin. Kemudian malaikat menyatakan kepada jenazah orang mukmin tersebut, ya fulan, lihatlah katanya, itu sebenarnya tempatmu di neraka, tapi karena engkau menjawab dengan betul, maka wa yubaddilullah, Allah menggantikan tempat neraka tersebut menjadi surga yang penuh dengan kenikmatan. Masya Allah. Kemudian orang tersebut ya bahagia luar biasa ya. Nih, jangankan di alam kubur,
ketika jenazah menghadapi saat-saat sakaratul maut, itu Allah sudah perlihatkan tempat surga atau neraka. Ketika menjelang detik-detik terakhir gitu ya, pertama Allah lihatkan dulu tempatnya di neraka. Wih, kagetnya luar biasa. Oh, mengerikan, subhanallah ya. Bagaimanalah ekspresi orang yang paling menakutkan ketika diperlihatkan tempat yang paling menyeramkan. Masya Allah, kaget luar biasa dan menyeramkan gitu ya. Sampai berpeluh wajahnya penuh dengan keringat, saking gemetarnya karena akan menghadapi tempat yang demikian menyeramkannya. Tapi kemudian karena dia beriman, Allah balikan wajahnya kepada surga. Masya Allah, luar biasa gitu ya. Jadi makanya orang-orang mukmin itu kebanyakan di samping tersenyum itu wajahnya berkeringat. Kenapa? Berkeringat itu karena takut melihat neraka, tapi kemudian tersenyum karena diperlihatkan oleh surga, oleh Allah surga, tempat dia akan kembali. Makanya ketika kita melihat para syuhada di Palestina maupun di Moro maupun di belahan dunia mana saja, yang ya jangankan para pejuang ya, orang-orang biasa saja, para petani, para segala macam lah gitu ya, asal mukmin itu wajahnya, kalau Bapak pernah melihat orang yang sakaratul maut, saya udah beberapa kali ya melihat sakaratul maut, ini pertamanya nengok ke sebelah kiri itu, wih, kelihatan roman takutnya, benar-benar takut yang tidak bisa dibuat-buat gitu ya, ngeri tapi berkeringat. Gimana sih katanya, paling yang mengerikan. Tapi sesaat kemudian tek Allah membalikan wajahnya mengarah ke sebelah kanan. Nah, itu Allah sedang memperlihatkan surganya, maka dia tersenyum. Ketika saat itulah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya, maka dia meninggal dalam keadaan tersenyum. Nah, itu sebabnya ya, melihat dalam keadaan penuh kebahagiaan. Itu kaum mukminin. Nah, kemudian ini kaum kafirin ya. Wa amal kafiru wa amal kafiru, adapun orang-orang yang kafir, awil munafiqu, ataupun orang-orang yang munafik. Nah, ini perbedaan orang kafir dengan munafik itu apa? Kalau kafir itu seluruhnya mengingkari apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan munafik itu orang mukmin tapi dia melaksanakan kejahatan, melaksanakan kedurhakaan dengan disadari. Misal, mohon maaf saya aja ya. Saya orang mukmin, tapi kalau saya berbohong dan bohongnya itu berkali-kali, seperti halnya orang Amerika itu ya, karena kebiasaan bohong, kemudian karena desakan politik, karena kemudian ego pribadi, dia diberitakan berbohong itu per bulan itu menurut catatan orang-orang sana gitu ya, sebulan itu tidak kurang dari 300 kebohongan per bulan itu tuh ya. Kalau seandainya saya orang mukmin, kemudian saya berbohong berkali-kali dan juga bohongnya itu disadari, padahal saya menyadari bahwa bohong itu adalah kemunafikan, salah satu ciri orang-orang munafik. Tapi saya terus-terusan tidak berhenti untuk berbohong. Itu namanya orang munafik gitu ya. Mukmin tapi melakukan kedurhakaan gitu ya. Apakah munafik masih bisa diampuni? Selama dia bertaubat nasuha dan tidak akan pernah untuk melakukannya kembali dan tidak melaksanakan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah mengampuni gitu. Beda dengan orang kafir. Sekalipun orang kafir
melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan sosial, pokoknya yang sosial-sosial paling hebat lah gitu ya. Tapi ini untuk masalah ibadah, masalah akidah, tidak menepati akidah Islamnya, tetap aja orang kafir tidak akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Walaupun pernah dinyatakan oleh Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul kafiri, sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini merupakan penjara bagi orang-orang mukmin, sementara di sisi lain dunia adalah surganya bagi orang-orang kafir. Dan ini pernah ditanyakan oleh salah satu sahabat kepada Sayyidina Ibnu Abbas, ya Ibnu Mas'udin, ya Ibnu Abbas ya, bagaimana pendapat engkau tentang hadis Rasul yang menyatakan bahwa dunia ini katanya penjara bagi orang-orang mukmin, tapi surga bagi orang-orang kafir. Karena kenyataannya bahwa orang-orang mukmin justru banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, sementara orang-orang kafir kok pada kaya-kaya. Nah, tapi sekaya apapun orang-orang kafir tidak bisa melebihi kekayaan Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu salah satu dari dua orang sahabat yang kekayaannya dahsyat luar biasa lah gitu ya. Tapi kekayaan Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu tetap tidak bisa melebihi kekayaan Sayyidina Utsman. Kenapa? Sayyidina Utsman hartanya sampai sekarang masih mengalir, masih tertera di Bank of Saudi Arabia, wakaf Sayyidina Utsman. Sementara Sayyidina Abdurrahman bin Auf ya hartanya habis lah sama keturunannya mungkin ya, dan diwakafkan. Tapi kalau yang tercatat sampai sekarang itu Sayyidina Utsman. Kalau katakanlah yang orang-orang kaya gitu ya, orang-orang kaya, siapa itu? Bill Gates ya. Bill Gates itu kekayaannya 78 ribu triliun dolar, bukan rupiah ya, 78 triliun dolar. Kemudian sekaya-kayanya Bill Gates tidak akan melebihi kekayaan Sayyidina Utsman. Kenapa? Sayyidina Utsman itu terus bergulir sampai yaumul qiyamah, insya Allah ada. Tapi kekayaan Sayyidina Utsman ya insya Allah terkalahkan oleh kaum muslimin. Bagaimana? Orang mukmin yang melaksanakan sholat sunnah apa coba? Sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu kekayaan yang luar biasa. Rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Bahwa orang yang melaksanakan sholat fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh gitu ya, mau fajar mau qobliyah subuh sama gitu ya, cuma saya mengistilahkan sholat fajar karena memang hadisnya sholat fajar, dan juga guru-guru saya mengajarkan itu sholat fajar. Maka orang yang melaksanakan sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi bukan berarti kayaknya luar biasa, bukan. Itu hanya simbol bagi istilah Arab bahwa khairun itu artinya lebih dahsyat, lebih baik, lebih hebat. Itu simbol lebih banyak gitu ya. Kemudian bagaimana dengan hadis ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin, bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Penjara bagi orang-orang mukmin artinya sekecil apapun kekayaan orang mukmin itu masih ada kekayaan yang hakiki nanti di akhirat. Pun kalau ada orang-orang mukmin yang kayaknya luar biasa, katakanlah seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, itu masih disebut penjara. Kenapa? Orang mukmin ketika berniaga terpentok dengan aturan syariat, betul ya? Jangan begini, jangan begitu, jangan mengurangi takaran, jangan iklan bohong dan lain sebagainya. Sementara di TikTok dan lain sebagainya, ya banyak juga
orang yang menjadi korban TikTok gitu ya. Begini, nyatanya biasa-biasa aja, produknya tidak sehebat yang diiklankan gitu ya. Karena bagi mereka nggak ada larangan, yang penting laku terjual gitu ya. Tidak ada aturan syariat, tidak ada aturan negara, tidak ada aturan agama. Yang penting apa? Cuan bagi mereka ya. Bagi kaum mukmin mau bohong dilarang, mau mengurangi timbangan dilarang. Iklan munafik dia dilarang semuanya gitu ya. Tapi biasa-biasa aja kaum mukmin dalam berbisnis, karena itu yang dikejar oleh kaum mukmin adalah keberkahan ya, insyaallah. Nah, lalu wajannatul kafirin, dan surga bagi orang-orang kafir ya. Mau dikatakan surga bagaimana? Mereka tidak ada aturan, tapi sehebat-hebatnya orang-orang kafir dalam mengeruk kekayaan duniawi, mereka merupakan bagian dari sesuatu yang mengerikan kalau dibandingkan dengan akhirat. Kenapa? Ya sudah jelas, orang kafir itu tidak merasakan kebahagiaan akhirat. Yang ada adalah siksaan, mulai dari alam kubur, mulai dari padang mahsyar, mulai sirat sampai ke neraka itu sendiri abadan abada, selamanya. Bukan sampai 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun, bukan, selamanya gitu ya. Dan tidak ada jeda dalam siksaan neraka. Yang ada misal, mohon maaf nih, nauzubillah min dzalik, saya disiksa di api neraka, sudah geheng, sudah segala macam, diutuhkan lagi, digehengkan lagi, digosong gitu ya, digosongkan lagi, utuh lagi, segala macam siksaan, tidak ada berujungnya. Kalau orang-orang mukmin, alhamdulillah, insya Allah, kita mah kalaupun toh ada kaum mukminin yang terpleset ke alam neraka, itu bukan berarti siksaan, hanya sekedar cuci tangan, cuci kaki gitu ya. Seperti halnya kita mau masuk rumah, tangan kaki kita pada kotor, masa masuk rumah dalam keadaan kotor? Maka di depan rumah biasanya ada pancuran air gitu ya. Kalau di rumah Betawi mah ada gentong gitu ya buat cuci kaki. Nah, di situ cuci kaki dalam artian membersihkan dosa-dosa. Ya, setelah bersih dosa bagaimana? Ya, karena janji Allah, al jannatu uiddat lil muttaqin, bahwa surga Allah janjikan bagi orang-orang bertakwa, maka dipersilahkan untuk masuk ke surga ya, insya Allah. Oh, kelamaan ini ya. Saya bacakan langsung biar cepat selesai nih. Wa mal kafiru, dan adapun orang-orang kafir, awil munafik, adapun orang-orang munafik, fayaqulu lahu, maka dikatakan, ditanyakan bagi dia, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa pendapatmu wahai fulan tentang orang ini? Yang dimaksud adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Fayaqulu, kemudian dia menjawab, itu orang jenazahnya orang kafir, la adri, saya tidak mengetahui, wa kuntu aqulu ma yaqulun nas, dan saya mengatakan dan menyatakan terhadap apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada orang kafir tersebut, la daraita wa la talaita, kamu tidak mengetahui dan juga tidak pernah mau membaca. Tsumma yudrabu, kemudian dipukul, bimitrokin min hadidin, dengan gada yang terbuat dari besi, dorbatan, walaupun satu kali pukulan, baina udunaihi, sedikit lagi ya, baina udunaihi, di antara dua telinganya, fayusihu sayhatan, maka menjeritlah dia dengan jeritan yang sangat menakutkan, yasma'uha, yang semua makhluk mendengarnya, min yalihi, dari teriakannya tersebut, ghairu tsaqalaini, selain dari dua makhluk. Apa itu dua makhluk?
jin dan manusia. Itu tidak Allah izinkan untuk mendengarkan jeritan orang-orang di alam kubur, mendengarkan jeritan yang paling memilukan, yaitu jin dan manusia. Tapi bagi binatang, bagi seluruh makhluk-makhluk bisa mendengarkan. Wayudayyiku, dan menghimpit dia alaihi terhadap jenazah tersebut, apa qabruhu, kuburnya orang-orang kafir tersebut, hatta yakhtalifa, sehingga berantakan adla'uhu, tulang belulangnya. Subhanallah ya. Bagi kaum mukminin mah dilebarkan, bagi orang-orang kafir justru dihempitkan sampai remuk tulang-tulangnya. Masya Allah. Insya Allah hakul yakin kita semuanya terhindar dari api neraka dan kerupukan di alam padang mahsyar dan juga kengerian di alam kubur, insya Allah, karena kita semuanya beriman.